Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Orang tua itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi. Dia kemudian menoleh ke Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Teman kecil Cheng Niu, bagaimana hadiah kecilnya? Keberadaan Liu Mei seperti duri di sisi Wang Lin. Saat dia berada di kedamaian, dia merasa seperti sedang diincar oleh seekor ular kobra. Sekarang setelah Liu Mei pergi, perasaan ini tiba-tiba menghilang. Wang Lin tersenyum pahit saat mendengarnya. Hadiah kecil macam apa ini? Senior ini bersedia bersinggungan dengan Sujaku demi diriku. Alih-alih aku merasa senang, itu malah membuatku menjadi sangat takut. Tetapi leluhur sekte pemurnian jiwa ini sangat menarik. Wang Lin berpikir di dalam hatinya. Dia yakin Liu Mei sebelumnya memang diizinkan leluhur ini untuk memasuki sekte pemurnian jiwa. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa memasukinya. Namun orang tua ini memilih untuk mengusirnya hari ini di hadapan Wang Lin. Tampaknya ini untuk memberitahunya bahwa hubungan sekte pemurnian jiwa dengan Sujaku telah rusak dan semua itu demi dirinya. Ini bukanlah hadiah kecil. Saat mendengarnya, orang tua itu tertawa dengan ucapan Wang Lin. Ini tidak cukup untuk menyinggung negara Sujaku. Saat ini Sujaku sudah tua dan tidak bisa membuat seluruh planet mendengarkannya. Wang Lin merenung setelah mendengarnya, lalu dia memandang lelaki tua itu dan berkata, "Apa yang diinginkan oleh senior? Katakan saja kepadaku." Orang tua itu menampilkan ekspresi tenang dan berkata, "Jangan terburu-buru, itu hanya hadiah pertama. Sekarang ini hadiah yang kedua. Cheng Niu, jiwa asalmu hampir pulih. Alasanmu datang mencariku adalah untuk memberikan tekanan kepadamu agar kamu bisa pulih total. Aku akan membantu dirimu untuk memulihkannya." Setelah mengatakannya, dia tidak menunggu Wang Lin berbicara dan matanya langsung berbinar. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari inti pena roh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Apakah itu cukup? Saat berikutnya, tubuh Wang Lin bergetar. Di bawah tekanan ini, dia merasa seperti ada gunung yang jumlahnya tidak terhitung di atasnya, dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Kesenjangan antara fragmen jiwa asalnya semakin tertutup, tetapi dia merasa kecepatan ini masih terlalu lambat. Wang Lin segera mengatupkan giginya dan berkata, "Tidak cukup." Mata lelaki tua itu berbinar, rambutnya bergerak tanpa angin dan jubahnya mulai berkibar. Bagaimana dengan ini? Saat ini pakaian Wang Lin basah oleh darah yang dipaksa keluar dari pori-porinya. Pembuluh darah di dahinya juga menonjol dan salah satu dari dua bekas teh yang tersisa menghilang. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan jarak antara fragmen jiwanya semakin dekat, yang berarti jiwa asalnya diperbaiki dengan lebih cepat. Segera rasa nyaman datang dari dalam tubuhnya dan dapat mengurangi tekanannya. Wang Lin segera menarik nafasnya dalam-dalam dan berkata, "Tidak cukup." "Hah? Benarkah?" "Oke, Cheng Niu, sudah 200 tahun sejak terakhir kali aku menggunakan energi spiritual surgawi. Aku menghabiskan banyak uang untuk hadiah kedua ini." Orang tua itu tertawa dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Tekanan ini mengandung energi spiritual surgawi. Ini mengingatkan Wang Lin akan kekuatan dari fragmen surgawi yang runtuh. Tubuhnya langsung bergetar dan jiwa asalnya terhubung kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah 5 tarikan napas, bekas teh terakhir di wajahnya pun menghilang. Saat ini tawa datang dari Wang Lin dan matanya bersinar terang seperti matahari. Energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya dan jiwa asalnya mencapai setiap sudut keberadaannya. Dia merasakan pegal di sekujur tubuhnya yang segera berubah menjadi perasaan nyaman seperti sudah terlalu lama dibatasi. Wang Lin tertawa lagi dan kemudian segel Sun Tai runtuh juga.
Sekarang kultivasinya pulih ke tahap pertengahan formasi jiwa. Faktanya itu lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin segera menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior." Orang tua itu memandang Wang Lin. Terlihat pujian di matanya semakin dalam dan dia berkata, "Masih terlalu dini untuk berterima kasih kepadaku. Aku telah menyiapkan hadiah ketiga untukmu. Apakah kamu berani menerimanya?" Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Sekarang setelah dia memulihkan jiwa asalnya, dia mengeluarkan aura yang mendominasi dan tersenyum tipis. "Kenapa aku tidak berani?" Dia mengerti bahwa jika leluhur transformasi jiwa bersedia mengeluarkan begitu banyak uang, pasti ada sesuatu yang diinginkannya. Tetapi hanya saja dia tidak mengerti mengapa leluhur transformasi jiwa ini membutuhkan bantuannya. "Bagus, Cheng Niu, hadiah terakhir dari orang tua ini akan membantumu meningkatkan kultivasimu ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Sedangkan untuk domainmu, kamu sendiri yang bisa melakukannya. Aku tidak bisa mengendalikannya." Setelah mengatakannya, lelaki tua itu terbang menuju cincin darah. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian mengikutinya. Di luar cincin darah, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan bendera jiwa sepanjang 30 kaki muncul sekali lagi. Namun, kali ini itu masih ilusi. Ini adalah harta utama sekte pemurnian jiwa. Bendera 1 miliar jiwa. Karena harta karun inilah, meskipun aku baru berada pada tahap akhir transformasi jiwa, aku berani berjuang melawan seorang ascendant yang berbakat. Selama harta karun ini ada, sekte pemurnian jiwaku tidak akan pernah mati. Namun jika harta karun ini rusak, maka sekte pemurnian jiwaku akan tamat. Sekarang aku akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera jiwa ini untuk meningkatkan tingkat kultivasimu ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tajam dan berkata dengan lembut, "Duduklah dalam posisi lotus." Wang Lin memandangnya dan melakukan apa yang diperintahkannya tanpa ragu-ragu. Jika lelaki tua itu ingin menyerangnya, sebenarnya dia tidak perlu melakukan hal semacam ini. Namun kewaspadaan Wang Lin tidak pernah berkurang. Jika dia mendeteksi sesuatu yang salah, dia akan melarikan diri dengan kompas bintang. Lelaki tua itu mengibarkan bendera setinggi 30 kaki di tangannya dan gelombang suara gemuruh datang dari dalamnya. 10 fragmen jiwa dengan cepat terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. 10 fragmen jiwa ini semuanya melepaskan aura ungu dan emas yang dipenuhi dengan arogansi. Mata Wang Lin mulai menyusut. Masing-masing fragmen jiwa ini memiliki kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak heran dia bisa melawan para kultivator ascendant dengan bendera jiwa ini. Wang Lin bergumam di dalam hatinya dan merasa telah mendapatkan jawabannya. "Teman kecil Cheng Niu, semua jiwa transformasi jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah leluhur dari sekte pemurnian jiwa. Ketika leluhur akan mati, mereka menyerahkan tubuhnya dan menjadi fragmen jiwa untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Kamu harus ingat bahwa ketika aku nanti mati, kamu harus menambahkan fragmen jiwaku ke dalam bendera ini juga." Kalimat terakhir dari lelaki tua ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia akhirnya memperoleh lebih banyak pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, 10 fragmen jiwa transformasi jiwa yang memancarkan cahaya emas dan ungu menyelimuti seluruh daratan. Sumber energi roh yang kental dari 10 fragmen jiwa memasuki tubuh Wang Lin. Dia bahkan tidak perlu menyerapnya karena semuanya mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika pemandangan aneh muncul di langit. Ada 10 fragmen jiwa yang terhubung dengan warna emas dan cahaya ungu, serta di tengahnya adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap mata, itu meningkat 1 kali lipat, tetapi terus meningkat tanpa jeda. Cheng Niu, ingatlah nama lelaki tua ini adalah Du Tian. Serap sebanyak yang kamu bisa.
orang tua ini tidak pelit. Dutian. Kedua kata ini masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan matanya menjadi serius. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Jadi dia hanya fokus pada pertumbuhan energi spiritual di dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual ditransfer dari 10 fragmen jiwa ke Wang Lin melalui garis emas dan ungu. Wang Lin bisa merasakan semua spora di tubuhnya terbuka saat kotoran paling tersembunyi di dalam dirinya dipaksa keluar. Gelombang perasaan menyegarkan memenuhi tubuhnya seperti angin musim semi yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, Wang Lin merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncaknya, namun domainnya masih berada pada tahap pertengahan formasi jiwa. Dengan domain formasi jiwa tahap pertengahan, dia mampu bertarung melawan domain formasi jiwa tahap akhir kupu-kupu merah. Saat energi spiritualnya tumbuh, kekuatan tempurnya juga secara alami meningkat. Jika saat ini dia bertemu dengan kupu-kupu merah lagi, pertarungannya akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jadi, kupu-kupu merah tidak lagi menjadi ancaman di matanya. Wang Lin melihat jiwa-jiwa di sekitarnya dan mulai merenung. Dutian terus memandang Wang Lin dan tertawa. Teman kecil Cheng Niu, apakah kamu sudah cukup menyerap hadiah ketiga ini? Fakta bahwa leluhur Dutian bersedia memberi begitu banyak hadiah berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan Wang Lin. Karena Wang Lin telah menerima hadiah itu, dia tidak akan menolak membantunya. Namun dengan kepribadian Wang Lin, karena dia memutuskan untuk membantu, dia tidak akan membiarkan dirinya berada dalam posisi kekurangan ketika menerima hadiah. Senior, apakah aku bisa menyerap sebanyak yang aku bisa? Wang Lin dengan tenang memandang leluhur Dutian. Orang tua itu tertawa dan dengan tegas berkata, "Itu benar, teman kecil Cheng Niu. Lelaki tua ini tidak akan pelit dengan hadiah ketiga ini." Wang Lin segera mengangguk dan menutup matanya. Si kecil ini sudah kenyang. Bahkan jika dia ingin menyerap lebih banyak, dia seharusnya tidak bisa menyerap lebih banyak lagi. Untuk beberapa alasan, ketika Dutian melihat Wang Lin menutup matanya, dia merasakan firasat buruk. Tubuh asli, mari kita berdua menyerapnya. Wang Lin memanggil tubuh aslinya di dalam hatinya. Panggilan ini melintasi jarak jauh. Pada saat ini, tubuh aslinya di negara Chu membuka matanya. Seketika, dua bintang ungu di tubuh aslinya mulai berputar. Tidak ada lagi badan primer atau sekunder antara yang asli dan avatar. Keduanya adalah Wang Lin. Seolah-olah dia terbelah menjadi dua. Saat mereka menyatu, mereka akan menjadi Wang Lin yang asli. Ada hubungan misterius antara avatar dan tubuh aslinya. Itulah sebabnya tubuh aslinya terluka ketika jiwa asalnya runtuh. Melalui koneksi misterius yang sama, tubuh aslinya menyerap energi spiritual dari avatarnya dengan gila-gilaan. Penyerapan tubuh aslinya beberapa kali lebih kuat daripada avatarnya. Bagaimanapun, tubuh aslinya sedang berjalan di jalur para dewa kuno yang melahap energi spiritual untuk bertahan hidup. Saat ini 10 fragmen jiwa di sekitar Wang Lin bergetar dan fragmen jiwa ini bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat dari Wang Lin. Situasinya sekarang berubah. Awalnya fragmen jiwa yang secara paksa menyuntikkan energi spiritual. Sekarang Wang Lin yang secara aktif menyerapnya. Perubahan ini menyebabkan mata Dutian melebar. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak saat dia menunjukkan ekspresi patah hati. Hanya dalam waktu 10 nafas, lebih dari separuh energi spiritual di dalam 10 fragmen jiwa diserap. Ekspresi Dutian sangat jelek dan dia ingin menghentikannya. Tetapi setelah mengingat apa yang baru saja dikatakannya, dia hanya bisa menghela napas panjang. Dengan pengalamannya sebagai seorang kultivator, dia langsung tahu bahwa Cheng Niu memiliki avatar dan dia
sedang menyerap energi spiritual bersama dengan avatarnya. Saat ini tubuh aslinya di negara Chu dipenuhi dengan energi spiritual. Pada titik tertentu, garis-garis emas mulai keluar dari tubuhnya dan melingkari dirinya. Segera, kepompong kristal terbentuk. Tubuh aslinya duduk di dalam kepompong ketika bintang lain perlahan muncul di dahinya dan perlahan menjadi padat. Wang Lin bukanlah orang yang serakah. Saat ini dia membuka matanya dan berhenti menyerap. Du Tian langsung menghela napas lega. Dia dengan cepat mengibarkan bendera setinggi 30 kaki di tangannya yang menyebabkan 10 jiwa kembali. Dia tersenyum pahit pada Wang Lin dan berkata, "Teman kecil Cheng Niu, kamu benar-benar tidak menahan diri." Wang Lin segera berdiri dan merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Dia berbalik ke arah negara Su Yue dan matanya menjadi dingin. Kepribadian Wang Lin sangat tegas. Dia tidak akan mengganggu siapapun jika dia tidak diusik. Tetapi jika seseorang mengganggunya, maka dia akan membalasnya 10 bahkan 100 kali lipat. Li Yuanfeng. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang saat dia berbalik ke arah Du Tian dan menggenggam tangannya. "Terima kasih senior atas 3 hadiahnya. Jika ada sesuatu yang perlu dilakukan junior, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik." Du Tian tersenyum tipis setelah mendengarnya, sehingga ketidakbahagiaan sebelumnya hilang sepenuhnya. Tampaknya dia melakukan semua ini hanya agar Wang Lin mengatakan ini. "Teman kecil Cheng Niu, alasanku memberimu 3 hadiah ini sangatlah penting. Jika kamu tidak datang ke sekte pemurnian jiwaku, aku yang akan pergi mencarimu." Wang Lin memandang Du Tian dan tersenyum. "Junior telah mendengar tentang rumor bahwa aku membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Jadi aku berasumsi senior sedang mencariku untuk menanyakannya." Setelah Wang Lin mengatakannya, Du Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Itu semua hanyalah tipu muslihat. Jika aku mencarimu tanpa alasan, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun jika aku menyebarkan rumor itu, maka orang tidak akan terlalu memperhatikan jika aku mulai mencarimu." Mata Wang Lin berbinar saat mendengarnya. Dia merasa leluhur ini sangat berhati-hati dan tidak mau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Du Tian memandang Wang Lin dengan sedikit apresiasi di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Teman kecil, tahukah kamu mengapa hanya ada kurang dari 10 negara kultivasi peringkat 5 di planet ini?" Namun dia tidak membiarkan Wang Lin menjawabnya. Dia memperlihatkan ekspresi ketidakberdayaan dan melanjutkan kata-katanya. "Ketika negara Sujaku tiba di planet ini, ada 6 sekte besar di dalamnya. Kemudian, murid dari 6 sekte tersebut menyebar dan membentuk berbagai negara kultivasi di planet ini. Pada saat yang sama, murid inti dari 6 sekte tersebut diizinkan untuk membentuk negara kultivasi peringkat 5. Ini adalah kelompok pertama dari negara kultivasi peringkat 5. Sekte pemurnian jiwaku adalah salah satunya." Saat ini mata Wang Lin tetap tenang dan ekspresinya tidak berubah. Du Tian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan tenang berkata lagi, "Waktu perlahan berlalu. Setiap kali negara kultivasi peringkat 5 hendak mencapai titik menjadi negara peringkat 6, mereka akan dipukul kembali ke keadaan semula hanya dalam waktu 1 malam. Negara Sujaku tidak akan mengizinkan adanya negara kultivasi peringkat 6 lainnya di planet Sujaku. Sekte pemurnian jiwaku memiliki 3 peluang untuk mencapai negara peringkat 6 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kami selalu dikalahkan. Sekarang kami telah lama kehilangan negara kami dan hanya bisa eksis sebagai sebuah sekte." Saat mendengar kisahnya, Wang Lin diam-diam merenung. Menjadi negara kultivasi peringkat 6 adalah impian leluhur generasi pertama kami, dan terlebih lagi impian dari setiap generasi sekte pemurnian jiwa. Dahulu ketika negara Sujaku hanya merupakan negara kultivasi peringkat 5 di planet 4 orang suci, ke-6 sekte selalu bekerja keras bersama. Melalui perjuangan sengit,
kami bisa mencapai negara peringkat 6 dan melepaskan diri dari planet 4 orang suci. Kemudian kami diberi planet Sujaku oleh serikat kultivasi. Saat itu, sekte pemurnian jiwaku memiliki 3 kultivator ascendant. 5 sekte lainnya juga memiliki beberapa kultivator ascendant, sehingga negara Sujaku menjadi sangat kuat. Tetapi ketika kami tiba di sini, yang kami temukan tidaklah bagus. Ternyata sudah ada ras lain di sini yang menggunakan kekuatan tato, dan mereka sangat kuat. Sehingga terjadi pertempuran berdarah yang berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, bendera 1 miliar jiwa selesai dibuat karena pertempuran ini. Meskipun kami pada akhirnya menang, tetapi planet Sujaku menjadi rusak dan negara Sujaku kehilangan banyak kultivator ascendant. Inilah penciptaan generasi pertama Sujaku yang menciptakan Gunung Sujaku untuk menjadi titik kendali pusat planet Sujaku. Ketika 6 sekte terpecah menjadi negara kultivasi peringkat 5, itu adalah mimpi buruk bagi semua negara kultivasi peringkat 5. Semua negara yang mengikuti Sujaku diperintahkan untuk tidak mengizinkan negara kultivasi peringkat 5 mencapai peringkat 6. Saat ini, negara Sujaku hanya memiliki 4 kultivator ascendant, dan mereka sangat lemah. Sujaku takut negara kultivasi peringkat 5 akan menyerangnya dan menjadi master. Dia juga takut planet ini tidak akan aman lagi. Setelah berpikir beberapa saat, Wang Lin melihat ke arah Du Tian dan berkata, "Senior, apakah senior ingin aku menyelesaikan masalah ini? Junior hanyalah seorang formasi jiwa." Mata Du Tian menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata dengan tegas, "Kamu memenuhi syarat. Benarkah?" Wang Lin langsung mengangkat kepalanya ke arah Du Tian. "Kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kuizi untuk menjadi Sujaku berikutnya." Yun Kuizi. Wang Lin mengerutkan keningnya dan merasa baru pertama kali mendengar namanya. Segera Du Tian mengulurkan tangannya dan sebuah ukiran kayu muncul. Ukiran ini adalah seorang pria yang sangat tampan dan matanya tampak seperti hidup. Itu dia. Wang Lin kaget dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia tidak menyangka Yun Kuizi ini adalah orang tua yang memiliki topi jerami. Cerminan orang tua itu sangat kuat dan dia memiliki keraguan pada saat itu. Tetapi sekarang dia akhirnya menemukan jawabannya. Dia adalah Yun Kuizi. Dia juga saudara junior dari Sujaku yang sekarang. Du Tian melihat ke arah ukiran kayu dan berkata, "Ukiran ini dibuat olehmu. Itu benar-benar mirip dengan dirinya. Apakah senior memberiku 3 hadiah itu karena dia?" Ekspresi Wang Lin menjadi lebih aneh. "Itu hanya sebagian saja." Du Tian mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi cahaya misterius. "Perlu kamu ketahui, bahkan jika Yun Kuizi memintaku secara pribadi, jika aku tidak mau, yang akan kulakukan hanyalah mengusir Liu Mei dan tidak akan memberimu 2 hadiah lainnya." Seketika cahaya misterius di mata Du Tian menjadi lebih kuat. "Apakah kamu Cheng Niu atau Wang Lin? Itu tidaklah masalah. Sejak sekte pemurnian jiwaku datang ke planet Sujaku, kami memiliki total 36 leluhur transformasi jiwa. Jiwa mereka semua ada di dalam bendera jiwa. Aku yang ke-37 dan kakak seniorku yang ke-36. Ekspresi Wang Lin langsung berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua cincin darah itu. "Teman kecil, tidak perlu melihatnya. Kakak seniorku meninggal 2 tahun lalu ketika umurnya habis. Bahkan Sujaku yang sekarang pun tidak mengetahui hal ini." Saat ini cahaya misterius di mata Du Tian menjadi lebih kuat saat dia memandang Wang Lin dan berkata, "Teman kecil, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu bersedia masuk sekte pemurnian jiwaku untuk menjadi penerus berikutnya? Dan kamu harus bersumpah atas domainmu bahwa kamu akan membantu sekte pemurnian jiwaku menjadi negara kultivasi peringkat 6 suatu hari nanti." Wang Lin tidak segera menjawabnya, tetapi bertanya,
Mengapa harus diriku? Yun Kuizi ini hanyalah sebagian dari alasannya. Namun alasan utamanya adalah karena kakak seniorku. Teman kecil Cheng Niu, domain kakak seniorku tidak memiliki kemampuan menyerang. Tetapi dialah satu-satunya yang memilikinya di seluruh planet sujaku. Bahkan di planet lain, hal ini juga sangat jarang terjadi. Du Tian berkata dan menunjukkan ekspresi hormat. Domain ini adalah pandangan ke depan. Dia awalnya memiliki sisa umur 100 tahun, tetapi dia menggunakan semuanya untuk mengaktifkan domainnya agar menemukan jalan bagi sekte pemurnian jiwaku. Tetapi pada akhirnya dia masih gagal. Wang Lin mengerutkan kening dan menunggunya menyelesaikan kata-katanya. Jika Du Tian mengatakan sesuatu tentang kakak seniornya yang meramalkan bahwa Wang Lin adalah harapan mereka, maka dia tidak akan mendengarkan omong kosong ini lagi. Du Tian segera menatap Wang Lin dengan sedikit kegilaan. Meskipun kakak seniorku meninggal, namun saat dia meninggal, itu bertepatan saat kamu tiba di sekteku. Wang Lin langsung tercengang mendengarnya. Ini mungkin suatu kebetulan. Ini juga mungkin karena lelaki tua ini keras kepala. Tetapi umurku sudah mencapai batasnya. Jadi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku berani bertaruh bahwa domain saudara seniorku lah yang membawamu ke sini. Setelah mengatakannya, Du Tian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini sebagian besar hanya karena dia membodohi dirinya sendiri. Sekte pemurnian jiwa tidak memiliki siapapun yang bisa menggantikanku. Meskipun aku bisa melawan sujaku saat ini dengan bendera jiwa, namun setelah aku mati, sekte pemurnian jiwa akan tamat. Bendera jiwa akan diambil oleh sujaku, dan tanpanya, sekte pemurnian jiwa akan mati. Setelah merenung, Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku setuju, apakah senior akan memberiku bendera jiwa itu?" Du Tian segera mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu bendera jiwa ketika umurku mencapai akhir." Negara kultivasi peringkat 6. Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dengan kultivasi junior sekarang, itu sepertinya masih terlalu sulit. Saat mendengar keluhannya, Du Tian menghela nafas dan berkata, "Cheng Niu, aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Dalam 10 tahun ini, aku dapat memastikan keselamatanmu. Tetapi setelah itu kamu sendirian. Apakah kamu berhasil atau tidak, itu tidak masalah. Tetapi ingatlah kata-kataku. Ingat juga bahwa sekte pemurnian jiwa tidak bermaksud jahat dan akan menghadiahkanmu bendera jiwa." Wang Lin merenung sejenak. Setelah sekian lama dia mengangguk dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Mata Du Tian berbinar. Dia memandang Wang Lin sambil tertawa. Lalu dia menampar tasnya dan melemparkan batu giok emas ke arah Wang Lin. Sekte pemurnian jiwaku tidak memiliki etiket yang mewah. Giok ini berisi teknik penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengontrol bendera 1 miliar jiwa. Ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Sekarang setelah ini selesai, aku perlu berkultivasi pintu tertutup dan mempersiapkan jiwaku untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Lebih baik kamu tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Karena jika kamu menghadapi bahaya, aku tidak akan bisa membantumu. Wang Lin tersenyum tipis mendengar ketulusannya. Bagaimanapun dia merasa senior Du Tian ini merupakan orang yang realistis dan berhati-hati. Tidak masalah. Jika aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, aku tidak akan hidup sampai saat ini. Senior tidak perlu khawatir. Aku memiliki beberapa masalah pribadi yang perlu kuurus. Aku pasti akan kembali sebelum senior keluar dari kultivasi pintu tertutup. Du Tian memandang Wang Lin dengan dalam. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kamu boleh pergi."
Setelah mengatakannya, dia menghilang ke dalam cincin darah. Wang Lin dengan hormat menggenggam tangannya, lalu menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.